Lalu bagaimana penerapan pola hidup baru yang akan diberlakukan dalam sektor pendidikan? Apa saja yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar agar sesuai dengan protokol kesehatan? Ya, langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk mendiskusikannya dengan dua orang narasumber. Ada pemerhati anak, Kak Seto Mulyadi, serta tenaga ahli kantor staf Presiden, Ibu Erlinda. Selamat sore, Kak Seto dan juga Ibu Erlinda. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cantik. Kak Seto, Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum, Kak Seto. Baik, kita ke Ibu Erlinda terlebih dahulu. Ibu Erlinda, kami pertama ingin mengkonfirmasi, dalam waktu dekat kegiatan di sektor pendidikan akan kembali dibuka dalam tatanan normal baru. Iya, perlu di sini kami tekankan bahwa sekali lagi Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sangat-sangat konsen pada kesehatan anak-anak Indonesia. Kita paham bahwa anak Indonesia saat ini sudah sekian lama mengalami hal yang luar biasa di rumah, ya, belajar dari rumah, aktivitas dari rumah dan sebagainya. Dan hal-hal yang kita juga paham bahwa peserta didik kita tidak hanya di Kemendikbud, tapi juga ada di bawah Kemenak, ya. Di situ juga ada pesantren dan sebagainya. Otomatis tidak semudah itu, artinya harus ada prasyarat-prasyarat. Sekali lagi, Pak Presiden kita sangat-sangat konsen pada kesehatan. Tidak hanya kesehatan jasmani terhadap terkena virus corona itu sendiri, tetapi juga kepada kesehatan psikisnya anak-anak kita. Artinya harus juga dipersiapkan apakah secara mental anak-anak kita itu sudah siap. Kenapa? Karena mereka juga pasti mendapatkan informasi bahwa bagaimana virus corona menularkan, bagaimana penyebarannya, bagaimana sakitnya dan sebagainya, ya. Nah, itu betul-betul menjadi sangat nomor satu Bapak Presiden kita. Oleh karena itu, beliau sudah mengatakan berkali-kali di dalam setiap rapat terbatas, terutama kepada tim gugus tugas, itu harus mengikuti protokol kesehatan. Dan sudah dikatakan oleh Pak Menteri kita, Pak Mas Menteri, bahwa ada syarat-syarat dan hal itu harus dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh gugus tugas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Doni Monardo sebagai ketua dari gugus tugas. Dan seperti kita ketahui bahwa yang paling utama adalah tadi, apakah betul daerah yang nanti mendapat izin dari pihak gugus tugas, apakah betul-betul dengan syarat yang salah satunya adalah misalnya zonanya harus hijau dulu. Nah, yang pasti Mbak, syarat-syaratnya sangat luar biasa ketat. Mengapa? Karena keselamatan di atas segala-galanya. Karena saat ini pun juga kan dari Kemendikbud, bagaimana pembelajaran jarak jauh ataupun daring ataupun peserta didik kita yang tidak memahami, yang tidak mempunyai perangkat kan juga difasilitasi. Ya, Mas Andromeda? Kak Seto, perlu dijawab sesaat lagi. Kami harus jeda dulu, Kak Seto. Apakah tetap menunda sekolah atau masuk sekolah dengan protokol kesehatan? Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Kita langsung menuju ke Kak Seto sebagai pemerhati anak dan pendidikan. Apakah Kak Seto melihatnya sektor pendidikan kita sudah siap menerima normal baru di tengah pandemi corona ini? Iya, baik Mas Andromeda dan juga Mbak Ken Ana, juga Mbak Erlinda. Saya kira jangan terlalu terburu-buru, yang paling penting. Artinya juga koordinasi dengan semua pemangku kepentingan perlindungan anak. Dalam arti bahwa ini kan suatu bencana, dan ini anak-anak tidak hanya dipikirkan masalah pendidikannya, tapi juga masalah kesehatannya dan juga keselamatan hidupnya. Itu yang paling penting juga. Jangan sampai hanya sekedar mengejar kurikulum, mengejar target, tetapi kemudian banyak korban. Jadi koordinasi juga dengan tadi gugus tugas COVID-19, mungkin juga dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga dengan Himpunan Psikologi Indonesia, para psikolog. Karena masalah yang dihadapi anak-anak bukan hanya masalah kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, kesehatan psikologisnya. Kita melihat misalnya dari laporan-laporan kami juga koordinasi dengan lembaga perlindungan anak di berbagai provinsi, misalnya munculnya berbagai masalah-masalah psikologis, demotivasi, kecemasan, munculnya kekerasan, munculnya fobia pada anak-anak dan sebagainya. Dan ini berpengaruh pada konsentrasi siswa. Sehingga tentu semua dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mempertimbangkan aspek tadi. Selain juga sarana-sarana
fisik, tapi juga secara psikologi juga. Apakah juga ada pendampingan psikolog atau konselor misalnya untuk mengatasi anak-anak yang tadi bermasalah, mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga, ada juga karena masalah ekonomi orang tuanya, kemudian tidak bisa membayar SPP, tidak bisa membeli alat tulis dan sebagainya dan sebagainya. Ini mohon juga menjadi pertimbangan yang matang semua pihak. Demikian Mas Andromeda dan Mbak Ken Ana. Ya, Kak Seto, artinya dengan begitu apa saja kemudian yang harus dipersiapkan nanti dalam konsep apabila sektor pendidikan akan kembali dibuka dengan tatanan normal baru, Kak Seto? Ya, yang paling penting tadi kesiapan mental dari setiap siswa. Kemudian juga ada masa yang bertahap. Kemudian juga koordinasi terus-menerus melibatkan peran para orang tua. Jadi melalui apakah komite sekolah atau mungkin masih ada POMG atau semacam demikian ya, itu dilibatkan sehingga betul kerjasama kedua unsur atau sektor ini, artinya sektor rumah dan sektor sekolah, dan kemudian juga panduan dari dinas pendidikan. Itu saya kira yang mohon jangan sampai dilupakan, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk segera menetapkan masuknya bulan Juli atau bulan Agustus dan sebagainya, begitu. Baik, Mbak Erlinda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah melaporkan protokol-protokol apa saja yang kemudian nanti akan dilaksanakan dalam pembukaan sektor pendidikan. Apa Mbak yang dilaporkan kepada Presiden? Iya, sebelum saya menjawab itu, izinkan saya Mbak Ken Ana, Mas Andromeda, Kak Seto, sekali lagi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pak Jokowi dan beserta kabinet sangat concern sekali terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak Indonesia, dan sekali lagi kesehatan tidak hanya fisik tapi juga psikis ya, sudah saya sampaikan di depan, dan protokol-protokol pun juga sampai si detail pun juga sudah dipersiapkan oleh pihak Mendikbud, dan itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian lembaga di gugus tugas, tidak juga hanya dengan tim gugus tugas, tapi juga dengan Dewan Pakar, termasuk juga tadi Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan kami juga sangat-sangat sudah merangkul ya kepada teman-teman di Himpunan Psikolog Indonesia, termasuk juga lembaga asosiasi psikolog yang lainnya seperti psikolog klinis dan sebagainya. Dan salah satu protokol kesehatan yang telah disiapkan bagaimana pada saat misalnya masuk ke dalam lingkungan sekolah, di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Karena sekali lagi, di satuan pendidikan sekolah tidak hanya di bawah naungan Kemendikbud saja, tapi juga di bawah naungan Kemenak ya, di mana di situ ada pesantren, belum lagi ada tempat-tempat yang lain, ataupun tempat sekolah-sekolah boleh dikatakan agama lain, ya kan tidak hanya agama Islam saja, tapi juga sekolah-sekolah yang lain. Mbak Erlinda, ya. Tapi kalau untuk secara teknis apakah sudah dikalkulasi secara matang oleh pemerintah? Apakah nanti siswa harus menggunakan masker, jaga jarak ketika duduk di dalam kelas, atau seperti apa Mbak detailnya? Iya, betul sekali. Kalau boleh saya sampaikan di sini, sekali lagi, tidak ada yang mengatakan bahwa bulan Juni, bulan Juli, tidak. Tapi betul-betul melihat pada indikator-indikator dan prasyarat yang sangat-sangat ketat, Mas Andromeda. Salah satunya yang harus dipunyai dalam satuan pendidikan sekolah yaitu yang sangat terkecil adalah salah satunya adalah sarana prasarana, bagaimana kesehatan warga sekolah. Jadi tidak hanya dari peserta didiknya, tapi ada guru, ada orang tua yang orang tua kan mungkin atau pengasuh atau siapapun yang mengantar kan nanti juga akan mengantar, dan itu termasuk dalam warga sekolah. Belum lagi akses dan dari ke sekolah. Bayangkan, itu pun juga sudah difikirkan bagaimana juga kecukupan jumlah guru yang tidak rentan, termasuk juga sarana dan prasarana yang ada di lingkungan satuan pendidikan itu sendiri. Terus begitu juga yang paling utama adalah pelatihan kepada protokol kesehatan di masa COVID-19. Mbak Erlinda, yes? Sekarang yang beredar itu Mbak, ada tanggal 15 Juni, kalender akademik kurikulum sudah mulai beroperasi. Kemudian ada juga menyebutkan 13 Juli di DKI Jakarta. Apakah tanggal-tanggal ini, informasi yang beredar ini aslinya Mbak? Tidak akan... Kami katakan itu tidak pernah disampaikan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, maupun Pak Presiden kita tidak. Yang disampaikan adalah apakah sudah mendapatkan izin dari
tim gugus tugas yang ada di dalamnya, yang di dalamnya tidak hanya KL, tapi tadi ya elemen-elemen lainnya yang seperti sudah disebutkan Kak Seto dan saya, itu syarat-prasyaratnya mutlak yang cukup panjang, cukup pelik, dan itu pun juga harus ada pengkondisian, Mas Andromeda, Mbak Ken Ana, Kak Seto, ada pengkondisian dulu nantinya, dan itu pun juga akan ada uji coba. Jadi tidak semerta-merta, oke, nanti kita dibuka tanggal sekian, tidak. Tadi keselamatan, kesehatan juga tadi fisik jasmani, dan sekali lagi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan pernah mendapatkan informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya informasi itu apakah kebenarannya itu seperti Mbak Erlinda, apa? artinya dipastikan sekali lagi bahwa bukan 15 Juni ataupun 13 Juli ya Mbak? Tidak, yang pasti tanggal-tanggal itu yang akan bisa memberikan informasi adalah tadi ya dari tim gugus tugas yang akan menyampaikan kepada Kemendikbud dan Kemenak itu sendiri bahwa yang pasti Kemendikbud ya apakah nanti sudah dilihat prasyaratnya, karena sekali lagi kalau boleh di sini saya sampaikan zonanya saja itu wajib di zona hijau. Nah kita paham zona hijau itu apa? Apabila di dalam daerah tersebut tidak ada lagi yang namanya penambahan dari penyebaran yang terinfeksi. Nah, itu kategori itu saja kan cukup sulit, ya kan? Apakah betul Juni tidak ada penambahan lagi di dalam satu daerah? Kecuali betul yang ada di daerah saat ini yang betul-betul memang masih saat ini memang zona hijau. Baik, Mbak Erlinda. Di beberapa kabupaten. Ya, Mas Sekolah Andromeda. bukan di bulan Juni maupun Juli. Kak Seto, idealnya kalau sebagai pemerhati pendidikan, kapan kita ini bisa sekolah normal lagi ke anak-anak, khususnya pendidikan anak usia dini? Iya, kalau Iya, untuk anak ini- usia dini, oke. Boleh ke Kak Seto dulu? Ya, siap, silakan. Iya, Mas Andromeda, ini akan keadaannya darurat ya. Kita tidak pernah tahu sampai kapan juga COVID-19 ini terus ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak bisa meramalkan asal meramal saja. Gitu. Jadi tadi Mbak Diana juga menegaskan kalau kondisi sudah tadi zonanya hijau dan ada persyaratan-persyaratan, itu pun juga ada tahap-tahapnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi keadaan darurat, mohon yang paling diutamakan adalah tadi kesehatan dan keselamatan hidup dari anak-anak. Dan saya kira ini juga sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Jadi mohon juga ditegaskan kembali bahwa isu-isu bahwa bulan Juni, bulan Juli dan sebagainya itu tidak benar. Ya, jadi belum ada keputusan resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Dan mohon sekarang dikampanyekan sementara tetap gembira belajar di rumah saja bersama dengan ayah dan bunda atau keluarga di rumah. Saya kira itu yang paling penting, Mas. Baik Mbak Erlinda, singkat terakhir apa yang kemudian akhirnya bisa dipersiapkan di sektor pendidikan ini Mbak dalam tatanan normal baru? Iya, yang perlu dipersiapkan adalah semua elemen ya yang sudah disebutkan tadi. Tidak hanya infrastruktur, tidak saja pengkondisian itu saja, karena kita paham bahwa the new normal akan ada yang namanya perilaku baru. Bagaimana harus mencuci tangan, bagaimana harus menggunakan masker, bagaimana jaga jarak tadi. Dan yang paling utama sekali lagi adalah keselamatan pada peserta didik kita, siswa kita. Dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk seperti itu. Dan tidak hanya keselamatan, tapi kesehatan jasmani maupun rohaninya, psikis dan fisiknya juga betul-betul menjadi jaminan. Dan kalaupun misalnya kondisi itu belum bisa dilakukan, sudah disiapkan oleh pemerintah bagaimana pembelajaran yang saat ini sudah dilakukan, tapi dievaluasi untuk lebih baik lagi. Artinya yang paling utama, Mbak Ken Ana, Mas Andromeda, bahwa betul sekali yang kita utamakan juga bagaimana kesiapan mental ya, mental anak-anak kita, peserta didik kita, termasuk elemen warga dari lingkungan pendidikan itu sendiri, Mbak Ken Ana, Mas Andromeda, dan Kak Seto. Terima kasih sebelumnya. Baik, tentunya kita semua berharap semua bisa dipersiapkan dengan matang sehingga nanti di waktu yang tepat anak-anak bisa kembali bersekolah seperti biasa dengan tatanan normal baru. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erlinda, tenaga ahli media Kantor Staf Presiden, dan juga Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.